Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Farid Wahyudi, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, LPTK Universitas Negeri Manado, NIM 22905425. Saya mengajar mata pelajaran informatika di SMPN 4 Gunung Sari. Hari ini Selasa 13 Desember tahun 2022. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi media transmisi data di kelas 8. Mohon saran dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan video berikutnya. Demikian, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan dan berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Yang Pak Guru akan absensi kepemimpinan Adi Hidu Dias, Dea Ananda, Gede Yoga Pratama, Halid, Maulana, Sairi, Rizky. Ya, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Mario sama Ida. Mario sama Ida. Ya, kita doakan kedua teman kita agar bisa bergabung kembali belajar bersama ya. Baik, selanjutnya untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia, kita akan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan Ananda Halid untuk memimpin kita. Silakan berdiri semuanya. Kita tidak boleh saling olok-olok ya. Tidak boleh membuli teman yang lain ya. Jadi kita harus saling menghormati. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan bermain ya. Jadi perhatikan permainannya. Kalau Pak Guru bilang gajah,
maka ekspresinya besar. Sekali lagi apa? Besar. Nah, kalau Pak Guru bilang semut, maka ekspresinya kecil. Ya, diulang apa? Kecil. Siap? Siap. Siap? Siap. Nah, gajah, semut, tiny, semut. Nah, besar. Ini benar. Salah. Konsentrasi ulang. Konsentrasi, perhatikan ke depan, ya. Gajah, semut. Rahmat Ramdhani. Gajah. Besar, ya. Tangan. Nah, sekali-lagi ya. Selanjutnya, Pak Guru akan menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran. Ya, perhatikan ke depan. Nah, ini ya. Perhatikan ke depan. Nah, ini untuk materi pembelajaran kita ini tentang materi pembelajaran kita yang reguler. Itu ada konsep dasar sistem jaringan, kemudian ada media transmisi, ya, media lembaga, kemudian itu materi remedial, konsep dasar sistem jaringan, kemudian media transmisi, jadi media lembaga dan koaksial. Sedangkan untuk pengayaannya itu media transmisi, media optik dan media koaksial. Nah, selanjutnya ada pun tujuan pembelajaran kita, yakni ya, tujuan pembelajaran kita yang pertama, setelah membaca dan mengamati materi pada tayangan PowerPoint dan video minggu yang lalu tentang media transmisi, peserta didik mampu menganalisis perangkat keras untuk membuat kabel jaringan LAN dengan baik. Nah, itu untuk pengetahuannya. Sedangkan keterampilannya, ya, pada pertemuan hari ini melalui praktik secara berkelompok, ya, peserta didik mampu merancang kabel jaringan LAN dengan semangat dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menyajikan atau menguji hasil rancangan dengan cermat dan percaya diri. Jelas? Ya, kita akan melakukan pretest, ya. Silahkan HP-nya dikeluarkan, silahkan. Kemudian pada WhatsApp grup di sana Pak Guru sudah share, ya, terkait link. Silahkan klik linknya, kemudian jawab soal, dan waktunya diberikan 5 menit dari sekarang, ya. Silahkan. Ya, selanjutnya silakan HP-nya disimpan, ya, disimpan semua. Baik, terima kasih. Selanjutnya, baik anak-anak, sebelum Pak Guru menyampaikan ulasan materi, terlebih dahulu kalian menyimak materi tentang media transmisi data. Silahkan diperhatikan dan diamati. Ya, jadi kalian perlu tahu apa itu media transmisi. Media transmisi adalah media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode atau isyarat. Ya, jadi kalau kita berkirim pesan, itu pesan kita diubah dulu menjadi kode dan isyarat. Dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Kemudian apa media transmisi yang termasuk jenis media transmisi GUID? Ya,
Jenis media transmisi guide, satu twisted pair cable, ya. Kabel ini terdiri atas dua pasang kawat yang terpilin. Twisted pair lebih tipis, lebih mudah putus dan mengalami gangguan lain sewaktu kabel terpuntir atau kusut. Ya, kita bisa lihat ya di sini jenisnya ada dua, yaitu unshielded twisted pair atau kabel UTP yang tanpa pembungkus. Kemudian jenis yang kedua sealed twisted pair atau kabel STP. Ya, ini bedanya kalau yang satu itu tanpa pembungkus, sedangkan yang satunya yang STP ini dilengkapi dengan pembungkus. Kategori 1 ya, sifatnya mampu mentransmisikan data kecepatan rendah. Contohnya digunakan pada kabel telepon. Yang kedua, sifatnya mampu mentransmisikan data lebih cepat dibandingkan dengan kategori 1. Dapat digunakan untuk transmisi digital dengan bandwidth hingga 4 MHz. Ya. Kemudian kategori 3, 4, dan 5 ini masing-masing punya spesifikasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kategori 1 maupun kategori yang 2. Ya. Secara fisik, kabel unshielded twisted pair ini terdiri atas 4 pasang kabel medium. Ya. Kita sudah sering menggunakan kabel UTP ini untuk membuat kabel jaringan di kelas 10 saat kita praktek pengkabelan. Ya, kalian ingat ada dua, yaitu kabel silang dan kabel strike atau lurus, ya, yang masing-masing punya sifat punya manfaat atau punya kegunaan yang beda-beda. UTP digunakan sebagai media networking dengan impedensi 100 ohm. Hal ini berbeda dengan tipe pengkabelan twisted pair lainnya. Nah, itu bedanya. Kecepatan kabel UTP yaitu 10 sampai 100 Mbps. Ya, biayanya tergolong murah ya. Jadi kenapa kita menggunakan kabel UTP? Ini harganya lebih murah sehingga lebih sering dipakai untuk praktek anak-anak di jurusan teknik komputer dan jaringan. Ya. Ukurannya kecil. Panjang kabel maksimum yang diizinkan adalah 100 meter. Jadi kabel ini usahakan digunakan untuk jaringan yang jaraknya tidak lebih dari 100 meter atau jaringan lokal. Ya. Kemudian yang STP ya, ini yang perbedaannya tadi. Kalau yang UTP ini tanpa pembungkus, kalau yang STP itu kabel yang digunakan atau dengan pembungkus. Terdapat pembungkus tambahan untuk setiap pasang kabel, sama jumlahnya ada 4 pasang 8 kabel. Kecepatannya lebih cepat dibandingkan dengan yang UTP, 10 sampai 100 Mbps. Biaya pemasangan dan biaya pembuatan kabel jenis ini sedikit lebih mahal dibandingkan yang UTP. Media dan ukurannya itu yang medium. Panjang kabel maksimum yang diizinkan adalah sama dengan UTP, yaitu 100 meter. Jadi jaraknya atau jangkauannya ini 100 meter. Kemudian yang kedua adalah kabel koaksial. Terdiri atas konduktor silindris melingkar, ya, ini pot dan jenisnya ini beda. Konduktor bagian dalam dibungkus baik dengan konduktor kawat. Ini perbedaan dengan tadi yang UTP. Kecepatannya sama, yaitu 10 sampai 100 Mbps. Biayanya murah. Kemudian ukuran kabelnya itu medium. Panjang kabel maksimum itu sampai 200 meter ya. Jadi lebih panjang jangkauannya dibandingkan dengan yang UTP dan STP.
Selanjutnya, yang ketiga yaitu kabel FO atau fiber optik. Kabel-kabel ini yang zaman sekarang itu digunakan untuk internet. Jenis kabel fiber optik ini adalah kabel yang kualitasnya paling bagus jika dibandingkan dengan UTP, STP maupun koaksial tadi. Kabel fiber optik dapat mentransmisikan puluhan juta bit per detik pada link kabel optik yang beroperasi dalam sebuah jaringan komersial. Ini sudah cukup untuk mengantarkan ribuan panggilan telepon. Jadi bentuk dan fungsinya itu hampir sama dengan kabel telepon. Kecepatannya sangat tinggi, ya, makanya kabel FO ini banyak sekali digunakan untuk jaringan internet, ya, karena bisa menghasilkan hambatan yang kecil dan mampu untuk mentransmisikan data dengan kecepatan yang tinggi, mencapai beberapa ratus gigabyte per second. Ya, mampu membawa bandwidth dengan kapasitas yang besar. Jadi untuk bandwidth dengan kapasitas yang besar, kabel ini sangat direkomendasikan. Sinyal dapat ditransmisikan lebih jauh tanpa memerlukan pelakuan refresh atau diperkuat dengan bantuan penguat sinyal. Ya, jadi kalau FO ini tidak perlu kita tambahkan penguat sinyal. Menyampaikan ulasan materi minggu yang lalu sedikit terkait perancangan kabel. Namun sebelum itu, apakah ada yang masih ingat materi minggu yang lalu? Silakan angkat tangan. Saya, Pak. Ya, silakan dia. Ada dua jenis media transmisi data dalam jaringan ini. Pertama, media berkabel seperti TV, fiber optik, dan koaksial. Dua, media tanpa kabel seperti Baik, jawabannya sangat bagus. Kita beri apel. Baik, nah sekarang Pak Guru akan terangkan. Jadi ada dua model, ya, sambungan atau pemasangan pada kabel UTP. Ada dua. Model yang pertama yaitu model straight kabel. Kemudian model yang kedua adalah crossover, di mana model sambungan straight. Nah, kalau kalian menggunakan aturan standar T5688B, kemudian mau membuat atau merancang kabel UTP, maka urutannya itu lurus, ya, di mana putih oranye, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat. Nah itu, ya, silakan. Kenapa kabelnya dibuat warna-warni dan apa fungsi warna yang ada pada kabel? Nah, baik, pertanyaannya sangat bagus. Perhatikan jawaban. Kenapa kabel UTP itu dibuat warna-warni? Kemudian apa fungsi dari warna kabel UTP? Yang pertama, ya, tujuan dibuat warna itu supaya kita mudah di dalam merancang atau membuat kabelnya, ya. Sedangkan yang kedua fungsinya adalah, ya, fungsinya itu adalah kabel yang putih oranye, putih hijau, biru itu berfungsi untuk mengirimkan paket data atau sebagai penghantar data. Sedangkan yang dua ini berfungsi sebagai penghantar arus listrik. Yang kedua yakni putih biru hijau sebagai penghantar arus listrik. Paham? Baik, sekarang Pak Guru akan membagikan lembar kerja peserta didik, ya. Di situ sudah ada tertera prosedur, kemudian langkah-langkah merangkap kabel, kemudian tahap pengujian, ya. Sudah dapat semua SKPD-nya? Baik, sekarang Pak Guru jelaskan aturan mainnya. Silakan perhatikan ke depan. Nah ini, ya, perhatikan. Ada prosedur kerja, ya. Yang pertama pada WhatsApp group dan lembar kerja SKPD, amati dan cermati modul ajar tentang transmisi data serta perancangan kabel UTP model strike dan
Fokus ke kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil proyek kami tentang perencanaan kabel jaringan LAN yakni kabel UTP dengan model sambungan strike. Adapun hasil diskusi tentang proyek yang kami buat akan dipresentasikan oleh teman kami. Untuk langkah pembuatan kabel UTP slide, kita pertama-tama siapkan Yang kedua ya. pastikan panjang kabel sesuai kebutuhan. Yang kedua, kupas kulit kabel sesuai dengan konektor RJ45. Langkah ketiga, pisahkan semua gelang-gelang warna. Yang keempat, urutkan warna sesuai dengan kebutuhan jaringan. Yang kelima, pastikan urutan warna sesuai dengan standar. Keenam, pastikan juga ujung kabel telah terpotong sama rata. Ketujuh, jika urutan kabel telah sesuai dan dipotong sama rata, maka masukkanlah kabel UTP tersebut ke dalam konektor. Kedelapan, rapatkan konektor dengan menggunakan clipping tool. Kan ada lagi yang kedua. Untuk mengetes pengujian hasil rancangan menggunakan LAN tester. Yang perhatikan, yang lain perhatikan. Perhatikan. Pertama-tama, tancapkan kedua ujung kabel UTP adalah tester. Dipegangin. Ya. Selanjutnya, Langkah kedua, nyalakan LAN tester serta amati pergerakan lampu. yang ditunjukkan ya. Ya, Kan, saya lihat. ya silakan. Aksinya. Nyalakan LAN tester serta amati pergerakan lampu dari 1 sampai 8 menyala secara bersamaan, maka bisa dipastikan sambungan atau koneksi kabel UTP berhasil. Dan jika tidak menyala secara bersamaan atau berurutan, maka sambungan UTP belum bisa disebut berhasil. Ya. Bisa dilihat, ini sangat berurutan ya. Ya, jelas ya? Ya, ada pertanyaan? Enggak, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, silakan ditutup. Kembalikan ke Sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus. Baik, presentasi kelompok 1 sangat bagus ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan hasil diskusi dari kelompok 2 ya. Silakan. Ya, semuanya perhatikan dulu. Perhatikan ke depan, perhatikan ke depan. Ya. Kelompok 3 perhatikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembuatan kabel jaringan UTP dengan model sambungan strike. Adapun hasil diskusi pembuatan kabel jaringan akan dipresentasikan oleh teman kami atas nama Muhammad Khalid Al-Farizi. Langkah-langkah pembuatan kabel: 1. Pengukuran, 2. Kupas kabel UTP, 3. Pilih warna dan luruskan kabelnya, 4. Cek kembali urutan warna kabel strap, 5. Kalau sudah pas, sambungan konektor dengan lampu. Langkah-langkah pengujian hasil rancangan menggunakan tester. Kertasnya dipegangin ada. Satu. Pertama-tama kita colokkan Ya. Agak besar skalanya, please. Tekan. Ya.
Nyalakan generator, amati pergerakan lampu. Apabila lampu 1-8 menyala secara bersamaan, maka bisa dipastikan sambungan atau koneksi kabel UTP berhasil. Ya, bisa Dan ditunjukkan. dan jika tidak menyala secara bersamaan, maka sambungan kabel UTP belum berhasil. Bisa dilihat. Ya. Oh iya kan. Ya. Baik. Baiklah, sekian, terima kasih. Kita kembalikan ke Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus ya. Kelompok 3. Silakan kelompok 3. Maju. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2 dibuatkan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil proyek kami tentang perencanaan kabel jaringan dan link kabel UTP dengan model sambungan strap. Adapun hasil diskusi tentang proyek yang kami buat akan dipresentasikan oleh teman kami. Ya, besar suaranya Mulan. Langkah-langkah pembuatan kabel UTP. 1. Siapkan kabel UTP, pastikan panjang kabel sesuai dengan kebutuhan. 2. Kupas kulit kabel sesuai dengan konektor RJ45. 3. Pisahkan gelang warna. 4. Urutkan warna sesuai kebutuhan jaringan. 5. Pastikan urutan warna sesuai dengan standar. 6. Pastikan yang ujung kabel terpotong rata. 7. Jika kabel telah sesuai dan dipotong, masukkan kabel UTP ke dalam konektor. 8. Rapatkan konektor dengan menggunakan crimping tool. Ya. Ya. Pegang kertas. Langkah pengujian hasil perancangan. Ya. 1. Tancapkan kedua ujung kabel UTP ke konektor. Ya, itu. Ya. Terus bagi satu. Katakan. Ya. Kan. Ya. Terus selanjutnya. Nyalakan tester serta amati pergerakan lampu. Apabila lampu 1-8 menyala secara bersamaan, maka bisa dipastikan sambungan atau koneksi kabel UTP berhasil. Begitu juga sebaliknya, jika tidak berurutan berarti bisa dinyatakan belum berhasil. Ya. Tuh bisa ditunjukkan bagaimana kelompok 2, kelompok 1 berurutan. No. Ada? Berurutan. Ada? Oh ya. Ada pertanyaan? Itu. Tidak ada? Ya, coba Pak Budi yang bertanya, Maulana. Sebutkan ada berapa model sambungan untuk kabel jaringan lainnya? Oh, ada 2. Satu itu ada strap sama cross socket. Ya, ada 2 ya. Jadi yang pertama sambungan jenis stripe. Kemudian yang kedua sambungan jenis cross atau crossover kabel. Ya. Baik, silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan tangan. Halo. Baik, selanjutnya kelompok yang terakhir, jadi kelompok 4 untuk menyajikan hasil perencanaan kabel untuk TV. Ya, silakan kelompok 3 disimak, kelompok 4. Ya, dengarkan silakan. Selamat pagi. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pembuatan kabel jaringan UTP dengan model sambungan strike. Adapun hasil diskusi pembuatan kabel jaringan akan dijelaskan oleh teman kami. Ya, agak besar saya. Langkah-langkah pembuatan kabel UTP. 1. Ukur kabel 5 cm. 2. Lalu dipotong menggunakan zira 3. Pisahkan gelang-gelang warna. 4. Urutkan
urutan warna sesuai dengan kebutuhan jaringan. 5. Pastikan juga kabel telah terpotong sama rata. 6. Jika urutan kabel telah sesuai dan dipotong sama rata. 7. Maka masukkan kabel UTP tersebut ke dalam konektor. 8. Rapatkan konektor menggunakan crimping tool. Ya, lanjut. Langkah-langkah pengujian hasil rancangan menggunakan line tester. Tancapkan kedua ujung kabel UTP pada line tester. Nyalakan line tester serta amati pergerakan lampu. Apabila lampu 1-8 menyala secara bersama, maka bisa dipastikan sambungan atau koneksi kabel UTP berhasil. Dan jika tidak menyala secara bersamaan, maka sambungan kabel UTP belum berhasil. Ya, tes ya. Pegang. Sana, sana. Benar saja satuan lah. Tengah. Ya. Ya. Silakan. Sudah bisa dilihat? Nyala. Nggak lihat saya. Ya. Bagaimana kelompok dua? Bagaimana tidak? Dikit lah. Kedudukan. Ada pertanyaan? Ya, silakan ditutup. Saya. Suci. Sekian presentasi dari kami. Selamat pagi. Pagi kita beri yang kelas apa? Silakan rapikan peralatan buku dan NKPD kalian, ya. Dirapikan, silakan. Nah, dirapikan. Ya, penggaris untuk yang peralatan membuat kabel jaringan, silakan dirapikan. Ya, silakan dirapikan dulu. Peralatannya juga dirapikan, ya. Baik, sudah rapi? Sudah? Sudah. Baik, sekarang silakan siapkan HP-nya, ya. Kita akan melakukan proses, ya, terkait pembelajaran hari ini, ya. Jadi pada WhatsApp group, di situ ada link, kalian klik, kemudian silakan jawab soal, ya. Kita sepakati waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Silakan dijawab. Baik, perhatikan anak-anak, waktunya habis. Ya, selanjutnya silakan HP-nya disimpan, ya, disimpan semua, simpan dulu. Kita akan refleksi pembelajaran hari ini, ya. Jadi pertanyaannya, apa yang menyenangkan pada pembelajaran hari ini? Silakan. Ya, mana? Yang memotivasi saya adalah kecanggihan teknologi jaringan dalam mengirim dan menerima data. Baik, terima kasih, ya. Selanjutnya kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Media yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi. Penerima informasi dalam bentuk data, baik itu file video, gambar, dokumen dan lain-lain, ya. Karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi kode isyarat. Dalam hal ini kodenya yaitu angka 0 dan 0 atau wireless. Nah, itu kesimpulan pembelajaran hari ini, ya. Nah, sekarang silakan rapikan peralatan buku dan NKPD kalian, ya. Dirapikan, silakan. Nah, dirapikan. Selanjutnya, ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, kita akan sama-sama menyanyikan lagu pelajar Pancasila, ya. Baik, silakan, ya.
mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan dan keagamaan masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri